Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Malang. Pertama kami akan perkenalkan diri kami dulu. Saya Kautsar dan teman saya Intan. Kami di sini akan mengikuti lomba podcast MA World 2020 dengan tema Bangkitnya Generasi Milenial Muhammadiyah untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, sebelum masuk ke topiknya, ada baiknya saya menanyakan kabarnya Intan dulu nih. Gimana Intan selama pelajaran di rumah ini, kan ada pandemi COVID gitu, gimana? Alhamdulillah baik, tapi ya ada negatif dan positifnya kan. Iya. Kalau Kosa sendiri gimana kabarnya? Ya, Kan pandemi ini. Alhamdulillah baik, cuma ya saya jarang masuk sekolah. Gara-gara apa tuh? Ya mungkin karena gangguan jaringan sinyal atau saya saja yang malas. Ya, Benar banyak sih, aktor. tapi benar juga sih kan, apalagi sekarang kan kalau online gini kan ada gangguan yang sinyal dari sekolah maupun sinyal dari kita sendiri kan ya. Iya. Kata dia udah nanya kabar nih. Kalau menurut Intan itu MA Award 2020 apa artinya maksudnya? MA Award 2020 itu Muhammadiyah Education Award, yaitu mengapresiasikan penghargaan untuk pendidikan Muhammadiyah. Mengapresiasikan penghargaan Pendidikan Muhammadiyah. khusus Muhammadiyah berarti? Iya, khusus Ya. Muhammadiyah. Soalnya makanya disebut Award 2020 kan. Saya ada Muhammadiyahnya. Terus kalau nggak salah tuh ini tuh untuk merayakan miladnya Muhammadiyah juga. Tahu nggak milad keberapa? Keberapa tuh? Milad ke-108-nya Muhammadiyah. Wih, Panjang ya. lama ya? Udah lama nih Muhammadiyah berdiri. Semoga aja sampai terus. Amin. Nah, kita akan bahas secara general dulu ke topiknya. Nah, menurut Intan, generasi milenial yang sekarang itu seperti apa? Menurut saya secara umum tuh generasi milenial tuh generasi muda zaman sekarang, saat sekarang itu. Saat sekarang, maksudnya itu seperti apa yang saat sekarang itu? Ya saat sekarang, yang yang berarti- lahir pada oh, tahun ya. berapa kan ada tentuannya tuh. Nah, berarti ada dong yang perbedaan dari generasi milenial milenial waktu ini kan? Milenial kan sekarang. Nah, berarti perbedaannya sama generasi yang sebelumnya milenial itu apa perbedaannya? Maksudnya tuh spesialnya. Ya, spesialnya. Kalau spesialnya sih banyak, tapi kan tadi kan saya sebutnya kan secara umumnya. Kalau mendetailnya tuh generasi milenial itu generasi yang sudah difasilitasi akses yang sangat canggih daripada sebelumnya. Salah satu contoh yang berpengaruh yang sangat menonjol tuh kan internet tuh. Internet, dengan ada internet kita tuh bisa mendapatkan informasi secara cepat dan sangat luas. Salah satu contohnya yang berpengaruh lagi nih, contohnya tuh kayak pendidikan kan. Pendidikan tuh kalau kita dapat soal dari guru, kita tuh kan carinya di buku otomatis lah. Iya. Tapi kita belum puas tuh sama jawaban kita. Kita kan bisa iya, carinya iya. di Bisa internet, di internet, searching lewat Android kita atau lewat ruang komputer yang sudah difasilitasi oleh sekolah kita. Itu kan bisa juga sih. Seperti itu. Nah, itu kan keistimewaannya. Iya. Ya, kalau yang bukan istimewanya itu seperti apa? Kalau bukan istimewanya tuh yang paling menonjol tuh satu yang sangat-sangat menonjol. Yeah. Kan sesuai saya omongi barusan ya, kalau dengan adanya internet kita tuh bisa mendapatkan informasi yang sangat luas. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan keunggulannya internet tuh bukan cuma di golongan kita aja yang bisa menggunakan internet, bahkan anak yang di bawah umur tuh sekarang tuh bisa menggunakan internet. Bisa juga ya? Iya, sekarang tuh internet kan bisa paling terpaku kan sama Android tuh. Anak zaman sekarang tuh sudah dikasih Android kan sama orang tuanya. Iya sih, lebih. Kalau zaman dulu kan anak zaman dulu masih yang di bawah umur tuh masih menggunakan mainan handphonean gitu kan, masih mainan gitu kan? iya, Ya. masih sama temen-temennya, masih bermain, terus masih bisa belajar sama orang tuanya, terus bisa terjangkau sama orang tuanya, bisa diawasi kan. Kalau sekarang kan kalau Android tuh kan anak itu kan main terus sama Android kan bisa Instan. bisa merusak, pertama tuh merusak matanya, terus bisa juga
anak itu kurang bersosialisasi sama lingkungan sekitarnya. Kan dia kan keasikan main handphone, jadi teman-temannya tuh juga keasikan main handphone. Nah seperti Jadi itu. nggak ada kayak interaksi sosial tuh nggak ada. Nggak ada. Itu pertama ya, negatif pertama. Negatif yang kedua, sedangkan kalau itu di HP itu kan yang dekat menjauh, sedangkan yang menjauh tuh mendekat. Otomatis kayak kalau misalnya kita gini ya, kita tuh kalau kumpul-kumpul lagi apa gitu, kita tuh bukan ke kitanya, malah kita tuh asik main HP. Malah fokusnya ke HP kita sendiri Iya, masing-masing malah itu. sama aja kayak yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh. Seperti itu. Iya. Negatifnya seperti itu kalau dijabarkan. Kalau intinya itu bisa merusak mata anak. Terus kedua, anak-anak tuh lebih terpaku sama handphone daripada sosialisasi seperti kita juga. Itu yang sangat berpengaruh. Apalagi sekarang kan ada aplikasi TikTok tuh yang lagunya Karisi Semongko seperti itu. Iya. Nah, itulah Kita kan negatifnya. sebagai generasi milenial nih, pasti kita akan kena dampaknya juga dong yang negatif. Nah, pas nih kan temanya kan tentang kebangkitan generasi milenial. Nah, generasi milenial yang bangkit itu seperti apa menurut Intan? Generasi milenial yang bangkit tuh menurut saya ya, itu kita dilandaskan sama 4 poin yang paling penting. 4 poin itu. Yang pertama itu peduli dan ingin tahu. Dan yang kedua itu belajar dan berpikir. Dan kritis, solutif. Dan yang keempat introspeksi dan pengembangan. Jadi Saya ulangin dulu ya supaya lebih rinci, supaya dipahami. Yang pertama itu peduli dan ingin tahu. Kedua belajar dan berpikir. Yang ketiga kritis dan solutif. Yang keempat introspeksi dan pengembangan. Jadi kalau untuk generasi milenial tuh kalau mau bangkit itu harus mempunyai 4 dasar Landasan itu. itu, iya. Itu harus banget kalau kita ingin bangkit. Berarti kalau seperti itu, kalau 4 poin itu gimana maksudnya dijabarkannya? Dijabarkan. Maksud dijabarkan tuh apa? Maksudnya yang kamu tanya ke saya tuh. Yang seperti apa ya? Kayak yang ingin bangkitnya tuh gimana? Oh. Ya sesuai 4 poin tadi tuh. Kita harus peduli. Yang kan pertama kan kita harus peduli. Kita dengan ada rasanya kita peduli, kita akan menimbulkan rasa ingin tahu. Dengan ingin tahu itu kita akan terlatih untuk berpikir. Otomatis lah kalau kita berpikir, kita akan mau untuk belajar. Ya kan benar. Dengan kita mau belajar, kita akan menimbulkan sifat kritis. Kritis itu pasti otomatis lah kalau kita belajar itu pasti ada banyak pertanyaan di pikiran kita kan. Dengan adanya sifat kritis itu kita tuh harus mengimbangi. Jadi harus kritis semua. Jadi kita tuh harus mengimbangi dengan sifat solutif, yaitu mencari jawaban atau solusi. Karena sudah semua itu, kita akan introspeksi diri kita sendiri. Apa sih kelemahan dan kekuatan kita? Nah, kita introspeksi tuh. Habis sudah semua sifat itu kita pahami, terus kita lakukan, kita akan melakukan pengembangan diri untuk kita ambil yang sesuai dengan kekuatan kita saja gitu. Yang kelemahan kita yang nggak usah diambil lah gitu. Paham kan? Paham. Terus kalau generasi milenial yang bangkit untuk menjadi pemimpin masa depan tuh ada nggak caranya? Cara untuk bangkitnya? Masa untuk jadi pemimpin masa depan? Ada caranya. Sesuai dari 4 dasar tadi lah. Pokoknya intinya tuh kita tuh harus 4 dasar itu. 4 dasar itu. Iya, intinya. Kalau dijabarkan lagi, yaitu kita harus peduli sesama manusia terlebih dahulu. Otomatis lah, masa menjadi pemimpin kita nggak peduli sama manusia. Iya, benar. Terus kita harus ingin tahu bagaimana cara memperlakukan manusia dengan baik. Dengan begitu, kita akan belajar bagaimana cara memperlakukan manusia itu dengan baik. Otomatis lah, kita harus belajar gimana sih caranya supaya kita bisa memperlakukan manusia dengan baik, seperti itu. Setelah belajar, kita akan turun untuk berpikir. Turun untuk berpikir seperti Ya, apa? kayak pikiran kita tuh gimana sih cara memperlakukan manusia dengan baik itu gimana? Kita tuh harus itu kan ada pikiran gitu. Kita harus langsung berpikir gimana gitu.
Ya, ya. Nah, paham kan yang aku maksud itu apa? Atau gimana? Berarti untuk turun berpikirnya itu seperti kayak peduli gitu, bukan? Iya, benar. Kan kita itu ingin memperlakukan manusia dengan baik kan tentu harus ada rasa peduli. Kan kayak ada yang poin aku pertama itu. Nah, langsung kembali ke kata-kataku tadi ya. Setelah itu, untuk memperlakukan manusia dengan baik di dalam kehidupan kita. Jadi, setelah kita berpikir, kita akan itu langsung bagaimana sih cara memperlakukan manusia dengan baik dalam kehidupan kita. Pertama tuh kita harus dari dalam kehidupan kita dulu. Kan seorang menjadi seorang pemimpin tuh nggak langsung semua orang gitu kan langsung kita anuin. Jadi kita tuh harus menanamkan kepada diri kita terlebih dahulu untuk memperlakukan manusia dengan baik. Dan setelah itu kita akan terbiasa untuk melakukan manusia dengan baik. Kan pasti lah kita kan memperlakukan manusia dengan baik. Pasti nggak semuanya orang memperlakukan manusia dengan baik kan. Pasti ada juga yang memperlakukan manusia tidak baik. Jadi kita tuh akan berpikir secara kritis, yaitu menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih kita memperlakukan manusia dengan baik itu gimana, kita mencari solusinya. Nah, jadi nggak kritis semua lah, masa kita harus bertanya terus, jadi nggak seimbang lah, kita harus mengimbangi dengan mencari solusinya. Setelah kita mencari solusinya itu, kita akan mengintrospeksi diri kita. Oh, ini kelemahannya mana dan kekuatannya mana. Setelah itu kita ambillah untuk pengembangan diri kita. Ya yang kita ambil tuh ya kekuatannya aja. Jadi maksudnya kekuatannya tuh ya yang hal baiknya aja yang kita ambil untuk pengembangan diri kita. Nah, yang paling penting itu sifat seorang pemimpin adalah pemimpin yang memperlakukan sesama manusia dengan baik juga. Jadi seorang pemimpin tuh harus memperlakukan manusia dengan baik juga. Tapi kita dianjurkan kalau lebih baiknya menanamkan ke diri kita terlebih dahulu, baru kita mengasihnya kepada orang lain, seperti itu. Berarti untuk menjadi pemimpin masa depan itu yang tadi itu ya jelasannya? Jelasan saya nggak terlalu ribet kan untuk dipahami. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada yang ribet gitu biar didengerin ulang sama penonton kan gampang. Iya, benar juga. Nah, terus selanjutnya jelasin sih generasi milenial yang bangkit untuk menjadi pemimpin masa depan lewat Muhammadiyah. Tapi Intan sendiri tahu nggak apa artinya Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu organisasi masyarakat yang berfokus kepada dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus generasi milenial yang memang bangkit untuk menjadi apa hubungannya generasi milenial yang memang bangkit untuk menjadi pemimpin masa depan lewat Muhammadiyah itu apa hubungannya? Kan kebetulan nih kan kita di SMA Muhammadiyah. Dengan itu kita akan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh SMA Muhammadiyah itu. Kita dengan cara mengikuti organisasi IPM tuh, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kan di situ kan kita akan belajar banyak hal seperti bersosialisasi sesama manusia. Terus kita akan melatih skill kita baik dari apa yang sudah diajarkan di dalam IPM tersebut. Nah, terus kan kita sudah kelas 12. Ya. Dengan kelas kita ini kan itu kan sangat berpengaruh sih nanti untuk kita melanjutkan ke kuliah. Jadi kita tuh sudah ada pegangan gitu loh dengan mengikuti ekskul tersebut, seperti itu. Jadi untuk yang belum ikut IPM bisa tuh ikuti kayak IPM, kan sangat bermanfaat bagi kita. Melatih skill-skill juga iya, ya kan. Nah terus kalau menurut Intan yang harus dilakukan sebagai generasi Muhammadiyah saat ini dan seterusnya itu gimana? Yaitu pertama tuh berusaha untuk selalu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan agama, seperti ikut serta dalam memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan agama. Memberikan kontribusi? Iya, yaitu sesuatu yang berguna bagi bangsa dan agama. Contohnya tuh kan dari kita ikut IPM tadi kan, kita kan bisa memanfaatkan itu untuk melakukan hal-hal yang positif untuk bangsa kita dan agama kita. Nah, berarti kesimpulannya kalau tadi kita harus bangkit kan, apa harus bangkit? Kalau kesimpulannya
generasi milenial yang bangkit tuh harus 4 poin tadi kan, apa tadi pertama? Pertama tuh kita harus Peduli, terus ingin tahu, habis itu belajar. Pertama kita habis pertama tuh peduli, ingin tahu, berpikir, belajar, kritis, dan mencari solusi. Terus kita introspeksi diri kita dan pengembangan. Itu 4 poin, jadi dua-dua. Jadi dia tuh pasang-pasang. Pertama tuh belajar, ingin tahu. Kedua berpikir, belajar. Sorry. Kayaknya aku keliru deh. Yang pertama tuh peduli, ingin tahu. Yang kedua tuh berpikir, belajar. Yang ketiga tuh kritis dan mencari solusi. Solusi itu kritis kan menimbulkan banyak pertanyaan tuh solusi. Yang keempat tuh introspeksi dan pengembangan diri. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast ini, internet, kita menggunakan internet ada manfaat baik dan ada yang buruknya juga. Nah, jika kita bisa memanfaatkan internet dengan baik, maka kita akan bisa mengendalikan internet itu atau teknologi itu sendiri. Jika tidak, maka akan sebaliknya, teknologi itu sendiri yang akan mengendalikan kita. Nah, yang selanjutnya, jika kita ingin menjadi generasi muda yang bangkit di Muhammadiyah, lewat Muhammadiyah, yang seperti Intan katakan, ada 4 poin tadi ya? Iya, benar. Nah, pertama itu peduli. Pertama peduli kan, karena kalau kita peduli pasti akan muncul rasa ingin tahu. Setelah kita muncul rasa ingin tahu, itu pedulinya ke sesama manusia. Ya, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kita akan muncul rasa ingin tahu. Setelah rasa ingin tahu itu, kita pasti akan berpikir. Setelah berpikir, kita pasti akan ingin belajar, ingin pelajarinya seperti apa. Nah, karena kita belajar pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, yaitu disebut kritis. Nah, setelah kita muncul pertanyaan, muncul banyak pertanyaan. Benar sih. Kita harus mencari solusinya. Seperti apa solusinya? Terus, lalu kita akan mengintrospeksi diri kita, mengetahui kekurangan dan kekuatan kita. Maksudnya itu kayak kelemahan dan kekuatan kita. Ya. Setelah itu kita gunakan untuk pengembangan diri kita, yang kita ambil dengan sesuai kekuatan kita. Jadi yang kelemahan kita itu nggak usah diambil. Jadi yang sesuai dengan kekuatan kita aja yang kita ambil, seperti itu. Lalu pesan saya sebagai kader-kader Muhammadiyah, kita harus membanggakan pendahulu kita dan pejuang-pejuang kita yang dahulu telah mendirikan organisasi Muhammadiyah hingga sampai saat ini. Nah, mungkin netizen semua atau penonton semua udah bosen melihat video ini atau melihat wajah-wajah kami yang ya begitulah. Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada teman saya Intan yang telah menemani saya untuk mengobrol tentang bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, jika tutur kata kami ada yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Syukran hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.